Baik saudara, kita bertemu lagi pada tema arus bolak-balik ya. Pada tema arus bolak-balik. Alternating current ya. AC, circuit itu rangkaian ya. Current itu arus, alternating itu bolak-balik. Direct currents DC kita sudah pernah belajar, arus arah ya, itu current flows one way. Jadi arus mengalir satu jalan, ya, satu jalan, satu arah, seperti yang terjadi di baterai ya, atau di aki itu adalah arus arah. Tapi kalau alternating current AC itu current oscillates, jadi arusnya berosilasi, seperti halnya colokan listrik yang ada di rumah kalian. Itu adalah AC ya, AC ya, AC. Kalau baterai itu DC dia. Kalau Anda kebalik, menghubungkan positif dan negatif ini kebalik di DC, ini bisa konslet ya, bisa hubungan pendek ya. Tapi kalau di AC Anda nggak perlu mikir apakah kebalik apa enggak ya. Ya. Nah, bentuk yang paling sederhana daripada arus bolak-balik itu adalah kalau dia bersumber dari tegangan ya, voltage source, sumber tegangan yang sinusoidal, bentuknya sinus, bolak-balik flip-flop gitu, kayak gelombang sinus. Nah, oleh karena itu di dalam buku-buku simbol dari sumber tegangan bolak-balik ini bentuknya seperti ini ya, seperti gelombang sinus kayak gini. Ini maksudnya itu arusnya bolak-balik. Ini kalau di arus arah ini kan bentuknya garis dua, yang satu panjang satu pendek. Tapi untuk arus bolak-balik ini simbol sinus ya, simbol sinus. Baik, nah di sini ada tegangan ya, tegangan setiap saat. Ya, jadi dalam kurung T itu maksudnya tegangan setiap saat. Itu sama dengan V0. Ya, ini V0 itu V maksimum. Nggak ada nilai V yang di atasnya itu. Ya. Ini nilai maksimum, lalu sin omega T, ya. Nah, omega ini disebut dengan angular frequency atau frekuensi sudut yang besarnya 2pi kali F. Ya, F ini frekuensi yang satuannya hertz, ya hertz, ya. Jadi V0 ini voltage amplitude, ini amplitudo tegangan, yang omega ini angular frequency. Anda sebagai orang ilmu komputer yang mendalami teknologi informasi harus akrab dengan frekuensi ini. Ya. Kalau dikalikan 2pi itu namanya angular frequency. Tapi kalau berdiri sendiri F ini satuannya hertz itu kalau di PLN sumber PLN tolong Anda cek ini frekuensinya kira-kira 60 hertz ya, 60 hertz. Artinya 60 hertz itu 60 gelombang sinus per detik ya, 60 gelombang sinus per detik. Jadi flip-flopnya itu 60 kali tiap detik. Cepet kan ya, cepet sekali. Tapi nanti di pembahasan berikutnya Anda lebih kaget lagi karena tidak hanya 60 Hz. Anda nanti akan berurusan dengan frekuensi yang megahertz ya, ada yang gigahertz, ada yang terahertz gitu ya. Tera itu berarti berapa tuh? 1 miliar kali 1 miliar ya. Ya 10 pangkat 12 Hertz gitu ya. Ya. Nah, jadi Anda mulai harus akrab dengan istilah ini. Ya, oke. Nah, sekarang coba kita kita bahas rangkaian arus bolak-balik kalau dia mengalir kepada single element hambatan murni kawat R ya.
Jadi ini tegangan antara ujung-ujung hambatannya hambatan murni kawat. Ini mesinnya R nih ya, mesinnya R. Nah, itu seperti apa? Sementara sumber tegangannya seperti tadi, itu adalah V0 sinus omega T, ya, gitu. Nah, maka tegangannya VR-nya juga seperti itu, V0 sinus omega T. Ya. Nah, arusnya yang mengalir di hambatan ini ya tegangan dibagi dengan R, ya. Tegangan dibagi dengan R karena R-nya itu konstanta, maka dia menjadi I-nya menjadi V0 per R, ya, menjadi I0. Sinus omega T dikurangi beda sudut fasa secara umum, tapi ya ini nanti sudut fasa saya jelaskan tersendiri, ya. Tapi berarti antara V dengan I itu sama-sama sinus, ya, sama-sama sinus. Pertanyaannya adalah apakah I0 itu adalah arus maksimum, ya, arus maksimum. Lalu apakah beda sudut fasa ini adalah beda antara fasa dari V tegangan dan fasa dari I. Ya, nanti saya jelaskan kemudian. Oke. Nah, kalau rangkaiannya itu berupa hambatan, ya, berupa hambatan VR gitu, maka dan Anda tahu sumber tegangannya itu bentuknya sinus, maka sangat simpel bahwa arus yang mengalir itu adalah V ini V0 sin omega T dibagi dengan R, ya, ini hasilnya adalah sinus omega T, ya. Nah, sinus omega T sama kalau saya tuliskan dengan I0, ya, itu adalah V0 per R nya menjadi I0 sin omega T min 0, maksudnya itu antara tegangan dengan arus itu seirama, ya. Jadi I dan V untuk kasus rangkaian yang melibatkan hambatan ini dia disebut dengan in phase. In phase itu adalah seirama, ya, seirama. Maksudnya apa? Maksudnya kalau V0-nya 0, I-nya juga 0. Kalau V-nya maksimum, I-nya juga maksimum. Ya, kalau V-nya itu minimum, I-nya juga minimum. Demikian seterusnya, ya. Jadi gerak antara osilasi antara V0 sama I0 itu seirama. Ini yang di dalam bahasa fisika disebut sefasa, ya. Punya fasa yang sama gitu, ya. Oke. Sekarang kalau itu induktor, ya, jadi rangkaiannya bukan hambatan kawat biasa, tapi kawatnya dililit seperti ini, dikumpar atau di lingkar-lingkar seperti ini. Seperti apa? Ya, sementara sumber tegangannya adalah V0 sin omega T. Anda tahu bahwa tegangan di antara ujung induktor itu sama dengan L dI dt. Jadi dia itu berfungsi kalau ada perubahan arus. Kalau nggak ada perubahan arus ini nggak berfungsi, ya. Jadi kalau ini nggak ada perubahan tegangan antara induktor ini nggak akan ada tegangannya kalau arusnya nggak berubah, ya. Kalau arusnya searah ini nggak berfungsi induktor ini, ya. Oke. Jadi yang berfungsi adalah hambatan murninya saja. Nah, oke. Sehingga kalau ini ini induktor, kemudian diturunkan, ya, I-nya diturunkan. Seperti Anda tahu kalau diketahui turunannya, untuk mencari I-nya itu integral, Anda pakai integral. Nah, yang diintegralkan adalah sin-nya ini, ya, integral sin, ya, menjadi cos, ya, ini menjadi cos. Kalau diintegralkan menjadi cos, ya, lalu omega keluar, ya, ke bawah sini menjadi ini bentuknya, ini menjadi cos. Nah, ini ada dua hal yang harus Anda cermati. Yang pertama adalah omega L. Omega L ini sifatnya seperti R, ya, sifatnya seperti R. Ini hambatan.
Ya, kalau R dalam ohm, omega L ini juga dalam ohm. Ya, satuannya juga ohm. Jadi anggap omega L ini hambatan kedua lah, kira-kira hambatan kedua ya. Lalu cos omega T. Nah, sementara sin dan cos itu sebenarnya makhluk yang sama, hanya beda fasa. Jadi kalau cos sama sin itu sebenarnya sama kalau fasanya itu dikenali gitu ya, bisa disamakan. Nah, cos sama sin ini beda fasa pi per 2. Ya, artinya apa? Kalau rangkaiannya itu rangkaian induktor, ya, rangkaian induktor, maka ini akan ada beda fasa. Maksudnya apa? Ketika V0-nya itu maksimum, justru I-nya itu 0. Ya gitu. Ketika tegangannya 0, justru I-nya itu maksimum. Ya, gitu loh. Tetapi dua-duanya flip-flop gitu ya. Ketika V-nya itu minimum, I-nya 0. Ya. Ketika V-nya 0, ini minimum I-nya. Ya, ini yang disebut bahwa I lags VL. Jadi I tertinggal dari V. Ya, V mendahului I. Ya gitu. Dengan beda fasa sebesar 90 derajat atau pi per 2. Ya, jadi sudut fasanya pi per 2, di mana I ketinggalan dari V, dan yang kedua Anda belajar bahwa ini rumusnya seperti I V dibagi R ya, R yang kedua, R yang akibat dari hambatan ini yang namanya adalah omega L ya. Oke. Kemudian kalau dia kapasitor, rangkaian ini alternating current itu disusun dengan kapasitor, maka Anda tahu bahwa tegangan antar kapasitor itu sama dengan Q dibagi C. Ya, Q dibagi C. Sementara arus itu adalah turunan dari Q terhadap T. Nah, kalau ini diturunkan ya, jadi Q-nya itu diturunkan, Q-nya kan sama dengan C dikalikan V ya. C dikalikan V, V-nya V cos ya. V-nya V sin ya, V sin. Nah, ini kalau diturunkan akhirnya menjadi cos. Ya, menjadi cos. Jadi I-nya menjadi I0 sinus omega T min pi per 2. Artinya ini karena dia menjadi cos, kalau dibandingkan dengan sumber tegangannya, maka ini selisih beda fasenya itu 90 derajat, tapi arus di kapasitor itu mendahului tegangannya. Maksudnya ketika tegangannya 0, arusnya sudah maksimum. Ketika tegangannya maksimum, justru arusnya sudah balik 0. Ya. Ketika V-nya 0 lagi, I-nya udah minimum. Jadi mendahului 90 derajat atau beda fasenya 90 derajat. Jadi gitu. Nah, apa yang Anda lihat di sini adalah bahwa ini seperti ya W kali C ini seperti sama dengan seper R ya, seper R yang ketiga, jenis R yang ketiga ya. Jadi omega kali C ini sama dengan seper hambatan yang ketiga, atau sering disebut bahwa hambatan yang ketiga itu sama dengan seper omega C ya. Oke. Nah, sekarang saya resume ya, di dalam rangkaian arus bolak-balik, summary-nya begini. Jadi kalau dia resistor, maka hubungan arusnya itu sama dengan tegangan dibagi hambatan murni ya, dibagi hambatan murni. Dan antara tegangan dengan arus itu in phase. Jadi sefasa. Reaktansinya atau hambatannya sama dengan R. Ya, hambatannya sama dengan R. Ini yang di kiri itu sering disebut dengan impedansi ya. Ya, ini hambatan yang pertama ini disebut impedansi. Ini hambatan jenis kedua ya, ini hambatan jenis yang ketiga ya. Oke. Kalau kapasitor
itu arusnya seperti ini, ya, dimana arus itu mendahului tegangan. Nah, sehingga terdefinisikan sekarang bahwa 1/omega C ini sama kira-kira seperti hambatan yang kedua yang disebut dengan XC, ya, reaktansi kapasitif. Ya, ini resistansi, ini reaktansi kapasitif, ya. Nah, di induktor itu arusnya sama dengan V0, ya, atau V dibagi dengan omega L, dan arusnya tertinggal 90 derajat dibanding dengan V-nya. Oleh karena itu, maka bisa dituliskan yang XL-nya itu hambatan yang ketiganya itu sama dengan omega L. Nah, saya ingin gariskan, ingin perjelas bahwa R ini satuannya ohm. XC ini hambatan yang jenis kedua ini satuannya juga ohm. Ya, yang ketiga ini juga satuannya ohm. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau R ini nggak bergantung pada sumber, frekuensi sumber berapapun nggak bergantung dia. Ya, tapi kalau yang jenis 2 dan 3 ini dia bergantung sama frekuensi sumbernya. Kalau sumbermu itu 50 Hz, ya, maka yang kedua ini ya 1/50 kali sekian kapasitormu, ya. Yang jenis ketiga ya ini 50 kali induktansinya, gitu. Kalau sumber teganganmu 100 Hz, ya ini Anda ganti dengan 100, hambatannya berubah. Nah, ini istilahnya disebut dengan frekuensi dependent resistance. Jadi hambatan yang bergantung kepada frekuensi, ya. Jadi kalau kawat resistor biasa ini tidak bergantung pada frekuensi. Kalau kapasitor itu hambatannya bergantung pada frekuensi. Induktor juga hambatannya bergantung kepada frekuensi. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.